IPO itu apa sih sebenarnya? IPO itu kan bursa bursa saham ya. Yeah. Jadi ini adalah pasar modal yang memang sudah eksis sebelumnya. Mereka itu adalah tempat untuk perusahaan-perusahaan besar yang bisa listing. Kalau aku lihat trennya itu sebenarnya ada 3. Satu, SCF itu menawarkan bentuk investasinya saham. Saham. Okay. Jadi kepemilikan dari satu PT. Ada juga yang namanya obligasi. Obligasi ini sebenarnya surat hutang. Jadi misalkan Dendi dalam satu PT butuh uang 1 miliar. Yeah. Dendi mengeluarkan surat hutang melalui SCF dengan janji akan mengembalikannya dengan keuntungan. Ini bisa berupa project. Yang ketiga adalah sukuk. Sukuk ini sebenarnya syariah. Nah ini versi obligasi syariah. Namanya sukuk. Mungkin Denny juga udah paham ya. Sukuk itu kan sebenarnya adalah surat utang yang dikeluarkan tapi basisnya syariah. Itu akad-akadnya ada kan mudarobah, musyarakah dan segala macam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, podcast soal bisnis, keuangan dan segala macam hal-hal yang bermanfaat. Dan kita akan masuk kembali ke topik soal permodalan, pembiayaan, dan kita udah masuk sesi ketiga nih. Ya, kita akan membedah lebih dalam terkait dengan hal tersebut dan masih sama saya adalah Bang Jeffrey Pratama, CEO dari FunHub. Assalamualaikum Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, masih membahas soal pembiayaan dan permodalan dan kita nggak akan henti-hentinya karena kan ini menjadi isu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para bisnis ya. Betul. Nah, kita akan masuk ke dalam yang lebih deep lagi. Kita akan membahas tentang katanya UMKM itu bisa IPO Bang. Bisa. Bisa. Biasanya kalau kita bicara soal IPO kan perusahaan-perusahaan besar aja. Betul. Ya kan yang besar-besar aja. Cuman ternyata UMKM bisa IPO teman-teman. Nah, bagaimana IPO-nya? Yuk kita bahas bersama sama Bang Jeffrey. Bang, gimana nih Bang? UMKM. Dia bagaimana dia bisa IPO Bang? Ya, yang pasti gini. Terima kasih ya teman-teman udah stay tune di podcast kita. Jadi ini kembali ke series ketiga ya untuk sumber pendanaan. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang venture capital dan angel investor, kalau sekarang kita bahas tentang IPO. Tapi sebenarnya satu paket ya, security crowdfunding dan IPO. Karena ini menjadi satu tema yang mungkin teman-teman kurang familiar. Tapi ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Gitu. Nah, tadi Dendi nanya IPO itu apa sih sebenarnya? IPO itu kan bursa bursa saham ya. Jadi ini adalah pasar modal yang memang sudah eksis sebelumnya. Mereka itu adalah tempat untuk perusahaan-perusahaan besar yang bisa listing. Yang mungkin omset mereka udah hampir 250 miliar ke atas. Dan yang dimungkinkan untuk sebelum-sebelumnya ya, dimungkinkan untuk perusahaan-perusahaan besar. Tapi ternyata beberapa tahun ke belakang dengan semaraknya inovasi teknologi, kemudian maraknya UMKM dan segala macam, ternyata pasar modal ini berbenah. Gimana caranya agar UMKM itu bisa masuk ke pasar modal kita? Gitu. Nah, skemanya adalah biasanya UMKM yang butuh permodalan di bawah 30 miliar, 10 miliar ya. Jadi di SCF itu bisa 3 kali, 10, 10, 10, 10. Itu bisa masuk ke security crowdfunding. Security crowdfunding. Security crowdfunding ini adalah inovasi digital sebenarnya, inovasi teknologi perbankan, inovasi keuangan, fintech ya. Ya, fintech. Salah satu yang baru. Jadi ini mini IPO sebenarnya. Mini IPO. Bisa nggak bursa pasar modal itu yang biasanya hanya di pasar modal konvensional yang ada di gedungnya di SCBD itu? Itu dipindahkan secara digital. Semua ekosistemnya. Ada operatornya, kemudian ada pelakunya dan segala macam. Nah, ini ternyata bisa loh di inovasi digital mereka bikin yang namanya security crowdfunding. Nah, dari security crowdfunding, kalau misalkan memang pendanaannya dibutuhkan lebih luas dan ternyata usahanya bisa berkembang, itu bisa masuk ke IPO dengan papan akselerasi. Di sini ada 3 papan sebenarnya, akselerasi, pengembangan sama mainboard, papan utama gitu. Nah, ternyata UMKM bisa loh masuk ke pasar modal gitu. Pakai 3 papan tadi itu yang mana Bang?
Awalnya ke akselerasi dulu, pengembangan, baru ke mainboard. Gitu. Tapi awalnya dari SCF dulu nih. Kalau misalkan teman-teman UMKM memang masih butuh pendanaan itu lebih kurang dari 10 miliar. Oke. Gitu. Kurang dari 10 miliar. Kurang dari 10 miliar. Berarti salah satu requirement-nya adalah pendanaannya itu kurang dari 10 miliar ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian mekanismenya, Bang? Dari security crowdfunding ini supaya UMKM itu bisa masuk itu seperti apa, Bang? Jadi kita bahas dulu. Security crowdfunding itu kan sebenarnya mini IPO, di mana inovasi digital itu ternyata bisa loh di sisi platform mereka membuat sebuah kayak ini sebenarnya kayak urunan lah. Urunan, ya. SCF itu konsepnya itu adalah kita mengajak retail investor atau teman-teman atau komunitas untuk berinvestasi secara skala kecil. Oke. Misalkan 1 juta, mereka butuh mereka punya 1 juta. Jadi misalkan dibukanya 10 miliar misalkan. Kita ngajak teman-teman kita, komunitas terdekat kita dan segala macam itu untuk berinvestasi di tempat kita. Katakanlah kalau misalkan kebutuhannya 1 miliar, ya berarti kita harus harus ngajak 1.000 orang misalkan untuk 1 juta, minimal 1 juta misalkan gitu. Konsepnya retail investor. Jadi semuanya diajak untuk berinvestasi di punya kita gitu. Konsepnya retail investor, emang retail banget ini gitu. Di mana di sebuah platform yang sekarang berkembang itu ada yang BitShare, kemudian Fundex, kemudian apa lagi? LendX, dulu ada Santara, cuman terdengarnya sekarang masih di ini ya, masih isu dan segala macam. Nah ini kalau misalkan secara market ini terus berkembang gitu. Nah dari SCF itu udah ada dan segala macam, baru kita bisa memanfaatkan ke next step berikutnya, itu adalah IPO. Biasanya itu yang ngelola adalah IDX. IDX melalui IDX Inkubator. Kita bisa kolaborasi dengan mereka. Oke. Berarti kan untuk permulaan UMKM ke SCF nih. SCF. Ya, ke SCF crowdfunding gitu ya. Bagaimana mekanismenya, Bang? Kan tadi kan Abang sempat bilang bahwa ini tuh kayak urun dana ya. Ya, mereka para investor bergabung dananya di satu SCF, kemudian disalurkan kepada digabungkan dalam satu penawaran ya. Penawaran ya. Nah, ini kita bedah dulu nih. Jadi kalau aku lihat trennya itu sebenarnya ada 3. Satu, SCF itu menawarkan bentuk investasinya saham. Okay. Jadi kepemilikan dari satu PT. Nah ini trennya adalah biasanya itu kalau aku lihat di BitShare, ada di beberapa SCF itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang kuliner yang sekarang lagi lumayan banyak, perusahaan-perusahaan yang mereka lagi expand untuk franchise. Mereka butuh modal. Nah biasanya mereka tuh pecah-pecah tuh. Modalnya itu satu PT untuk franchise di wilayah mana. Mereka fundraise lewat SCF. Butuh kurang dari 10 miliar. Nah, kepemilikan misalkan ada 200 orang yang invest. Nah, itu dibuatkan satu PT. Intinya saham untuk bentuk ininya. Ada juga yang namanya obligasi. Obligasi ini sebenarnya surat hutang. Jadi misalkan Dendi dalam satu PT butuh uang 1 miliar. Dendi mengeluarkan surat utang melalui SCF dengan janji akan mengembalikannya dengan keuntungan. Ini bisa berupa project. Projectnya itu dalam hal pengadaan barang, konstruksi, proyek dari pemerintah yang memang jaminannya itu adalah surat penunjukan kerja dan lain-lain. Biasanya ini adalah bisa obligasi, surat utang. Nah kalau di level pemerintah sebenarnya ini juga dilakukan. Kan kamu tahu ya kalau misalkan sekarang banyak APBN mereka kurang dan segala macam, mereka menerbitkan surat obligasi utang negara. Nah itu sebenarnya bentuk kecilnya. Jadi praktik yang dilakukan oleh pemerintah ditiru nih sama teman-teman permodalan yang sifatnya lebih kecil. Nah kalau pemerintah kan mengeluarkan namanya surat utang negara, mungkin mereka butuh bertriliun, misalkan 100 triliun gitu untuk membiayai APBN, project apa dan segala macam. Mereka lepas ke masyarakat. Masyarakat beli, nanti dijanjikan dengan
dengan keuntungan gitu ya. Nah, sama obligasi juga sama kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sukuk. Sukuk ini sebenarnya syariah. Nah, ini versi obligasi syariah. Namanya sukuk. Mungkin Denny juga udah paham ya. Sukuk itu kan sebenarnya adalah surat utang yang dikeluarkan tapi basisnya syariah. Itu akad-akadnya ada kan mudarobah, musyarakah dan segala macam gitu ya. Itu sih yang aku lihat di SCF. Jadi ada 3 skema kayak gitu. Ketika itu udah selesai dan secara teknis biasanya para penerbit, namanya penerbit ya, orang yang butuh dana itu penerbit. Mereka akan kontak SCF-nya. Kemudian dia akan bilang bahwa saya itu kebutuhannya begini. Gitu ya. Kemudian dari pihak SCF akan memberikan rekomendasi. Dari 3 tadi mana yang cocok. Gitu. Nah, kalau melalui FunHub biasanya kita akan melihat dulu nih dari sisi edukasi. Kita edukasi dulu. FunHub itu kuat sama edukasi. Jadi kita pengen agar para penerbit ini atau para business owner ini paham. Mereka itu deal dengan SCF dan mereka paham terhadap produk investasi yang produk permodalan dan pembiayaan yang ditawarkan oleh SCF. Begitu. Nah, habis itu baru kita konekin ke SCF partner. Bisa Fundex, bisa BizShare, bisa Urundana, macam-macam. Karena pasarnya berkembang terus nih. Semakin karena kan Indonesia ini basis komunitas. Komunitasnya kuat kita. RT aja tuh bisa ada ininya kan paguyuban dan segala macam. Nah, karena berkomunitas ini cocok banget SCF ini berjamur berkembang di Indonesia karena konsep komunitas tadi. Nah, komunitas inilah yang akan memberikan pendanaan kepada project atau perusahaan itu gitu sih. Bang, susah nggak sih masuk ke dalam SCF? Apa sih yang harus dilihat dari, kan kalau kemarin kita udah bahas ya soal angel investor sama venture capital. Kita udah bahas itu semua dan teman-teman bisa lihat di episode sebelumnya ya terkait dengan SCF, angel investor sama venture capital, dan bagaimana dengan SCF? Apakah sama penilaiannya? Ya intinya sih pasti mereka akan menjaga yang namanya prudent itu mereka pasti akan kehati-hatian ya untuk memilih project atau perusahaan yang akan listing. Intinya adalah mereka nggak bisa sembarangan untuk masuk ke SCF atau IPO. Yang paling penting adalah yang tadi kalau misalkan memang ini adalah PT, mereka pasti harus ada bentuk legalnya, ya kan. Terus sudah ada laporan keuangan yang memang sudah dibuat dan sudah audited kalau bisa, karena mereka ingin memastikan bahwa laporan keuangannya itu benar adanya. Karena sekarang kan udah banyak tuh berita-berita fraud dan segala macam. Itu yang membuat investor sekarang khususnya SCF itu berhati-hati gitu. Karakteristik yang paling mencolok adalah SCF ini kan mereka kan menghimpun dana dari masyarakat. Kalau jadi masalah, mereka yang akan kena. Ini sifatnya bukan kayak private investment yang sifatnya VC sama angel yang cuma 1 orang 2 orang yang punya duit banyak langsung invest masuk ke dalam satu PT. Kalau ini tuh orang banyak nih. Gabungannya. Bisa 200, bisa 100 orang. Ini kalau misalkan mereka kena fraud atau misalkan yang listing itu tidak sesuai, udah tahu sendiri kan, netizen parah banget kan. Bisa diamuk tuh di sosial media, bisa masukin ke koran, bisa didatengin segala macam kan. Ini sifatnya lebih masif karena perintilan gitu. Makanya si SCF ini sangat berhati-hati dari sisi prudensialnya tadi untuk kehati-hatian yang masuk gitu. Nah, apa yang masuk itu biasanya adalah PT tadi kan. PT itu mereka mau nyari pendanaan, saham lah istilahnya. Atau misalkan project yang sifatnya itu butuh pendanaan lebih di awal gitu. Tapi mereka udah ada basis SPK-nya di akhir. Gitu. Oke, artinya sebenarnya tadi ya kalau kita lihat yang penting bisnisnya itu udah proven dan sudah profitable juga ya. Ya. Pastinya ya. Harus sudah clear. Juga. Karena kalau SCF sama IPO ini mereka nggak mau yang abu-abu. Resikonya yang mereka tanggung itu masalah kredibilitas. Makin satu project aja itu bisa bisa bikin usaha mereka terhenti. Pernah ada kejadian kalau sekarang itu yang aku lihat, aku kan dulu mantan VC ya, venture capital, melihatnya bahwa
sekarang itu fintech pertanian itu udah dibilang kacau. Oh gitu. Kayak Crowdy, terus Tanifan, Tanihub. Tanifan, kemudian ada dulu tuh Tanijoy. Itu tuh teman-teman juga sih ya. Mereka tuh adalah fintech pertanian yang yang sekarang itu banyak dapat kasus gitu. Jadi intinya adalah, yang aku mau sampaikan adalah mereka itu salah ngasih pendanaan ke kreditor mereka. Maksudnya mereka kan menerima proyek kan. Kalau pertanian kan pasti ada petani atau misalkan orang agribisnis yang butuh permodalan, mereka mau nanam, mereka butuh modal, masuklah ke fintech pertanian. Gitu. Konteksnya sama, ketika ada fraud, ketika ada orang yang dikecewakan, dihajar itu di sosial media, dihajar itu di Instagram. Kacau. Akhirnya apa? Akhirnya pasar fintech pertanian itu mungkin sekarang udah nggak terlalu ini lagi, udah nggak banyak lagi pemainnya. 3 tahun 4 tahun terakhir sebelumnya tuh banyak. Ada yang tadi saya sebutin tadi tuh. Okay. Jadi intinya kalau SCF retail investor jangan main-main lah sama yang perintilan kayak gini. Karena uang kecil tapi celotehnya tuh luar biasa si orang-orang, apalagi kalau mak-mak ya. Wah, itu lebih ini. Mukanya lebih ini, bisa di Instagram tuh bisa digoreng-goreng terus gitu loh. Makanya hati-hati sekali, mereka pasti hati-hati sekali untuk itu. Tapi ya lagi-lagi ya, kalau kita kemarin bahas soal venture capital sama angel investor kan seringkali ada main evaluasi ya. Betul. Sedangkan kalau masuk ke listing SCF itu nggak kesana. Nggak ke evaluasi, jadi lebih ke lebih ke kepastian. Dari sisi ROI-nya berapa. Pasti kan akan muncul data-data misalkan berapa yang sifatnya itu ditawarkan ke investor. Misalkan kayak saham nanti ada sifatnya kayak dividen kapan atau profit sharing. Kalau misalkan kayak project berapa persen yang ditawarkan. Jadi harus clear juga sih benefit ke investor itu ditawarkannya berapa. Itu yang membuat mereka willing untuk invest ke projectnya atau ke perusahaannya seperti itu. Oke Bang, ada risiko nggak terkait dengan UMKM ketika dia masuk ke SCF? Pasti nggak mudah untuk meyakinkan. Intinya gini, walaupun SCF itu sudah punya retail investor, komunitas retail investor yang kuat, tapi belum tentu bisa. Jadi gini, prosesnya teknisnya itu adalah kita punya project, kita punya PT yang mau nyari permodalan atau nyari pembiayaan, masuk ke SCF. SCF akan ngelisting di websitenya. SCF itu juga akan ngebantuin ngiklanin postingan itu ke komunitasnya. Nah, biasanya sih 40 sampai 45 hari. 40 sampai 45 hari. 45 hari lah kita ini. 45 hari untuk open registration lah istilahnya. Untuk invest. 45 hari. Nah, kadang 45 hari itu nggak full juga. Kadang ada ya cuman setengah. 45 hari mungkin bisa 60% dan segala macam gitu. Jadi resikonya sebenarnya ya kita juga harus aktif juga mempromosikan listingan kita ke komunitas kita gitu. Dan mempromosikan bahwa kita itu memang kredibel nih untuk mendapatkan kepercayaan investor. Retail investor ya, retail investor. Iya. Artinya tadi ya risikonya adalah bahwa project yang kemudian di listing belum tentu terdanai dengan full ya. Dengan full. Gitu. Ya, artinya ya bisa jadi kalau nggak terdanai dengan full kan artinya ya project yang tidak diajukan belum tentu bisa berjalan ya. Betul. Ya, oke. Itu SCF loh. Itu SCF ya. Nanti IPO beda lagi. Ya. Nah, kita masuk sekarang ke IPO, Bang. Betul. Bagaimana kemudian akhirnya perusahaan bisa mempertimbangkan untuk masuk ke IPO? Nah, IPO ini agak different game ya, teman-teman. Bahwa IPO ini kembali lagi bahwa SCF sama IPO ini termasuk public investment. Ya. Public investment itu dimiliki oleh orang banyak. Berarti ketika kita udah mau listing ke IPO, kita menjadi komoditas untuk diketahui oleh orang banyak. Beritanya, laporan keuangannya, tentang foundernya, tentang action corporate-nya dan segala macam, itu akan reguler dimintakan update oleh bursa. Oke.
Nilai plusnya adalah kita akan menjadi lebih dipercaya oleh investor. Karena kita transparan, ya kan? Tapi konsekuensinya di internal UMKM-nya itu harus berbenah. Itu nggak gampang. Mereka harus sesuai dengan comply GCG, ibaratnya good corporate governance, ya kan? Terus mereka juga harus ada orang yang ngurusin tentang bursa dan segala macam. Foundernya juga harus lebih transparan, foundernya juga harus lebih dikenal. Kemudian semua aktivitasnya tercatat, laporan keuangannya reguler untuk dimasukkan ke dalam website mereka, gitu-gitu. Jadi memang diajarkan untuk berkembang lebih cepat biasanya kalau UMKM untuk mau masuk ke IPO. Lebih transparan, lebih ketat, harapannya adalah para manajemen UMKM-nya bisa berubah lebih cepat. Lebih cepat gitu. Lebih cepat. Iya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal IPO, artinya kan ada modal publik yang masuk, ya kan ya? Modal publik masuk. Nah, kemarin kita bahas private investment, ada modal juga yang masuk, cuman sifatnya adalah private gitu ya. Private. Cuman 1-2 orang aja yang miliki. 1-2 orang, miliki. Tapi tetap ada kepemilikan. Walaupun dengan IPO ada kepemilikan, tapi sifatnya publik. Betul. Nah, bicara soal kepemilikan, bicara soal keputusan, ya kan? Nah, dalam sisi IPO, ada nggak sih pengaruhnya dari public investment terhadap keputusan sebuah bisnis, Bang? Pasti dong, pasti. Jadi kalau misalkan keputusan sebuah bisnis itu biasanya akan dilakukan secara hati-hati karena mereka sudah terlisting secara umum, gitu kan. Nah, dari sisi dari sisi foundernya juga pasti akan lebih hati-hati untuk mengembangkan dan keputusannya jauh lebih lebih jaga resikonya sih, gitu sih. Lebih jaga resikonya. Artinya sebenarnya mungkin secara directly nggak diarahkan banget ya kan, karena kan publik ya, dan mungkin IDX juga maksudnya gini, kalau misalkan untuk masalah decision making, siap. Kalau IPO dimiliki oleh orang banyak tapi mereka pasif ya. Pasif itu maksudnya walaupun mereka itu adalah pemilik dari satu PT atau instansi, mereka itu tidak aktif dalam hal manajemen teknisnya. Mereka mempercayakan itu ke founder dan timnya. Mereka tinggal terima beres saja. Biasanya begitu. Mereka mereka itu investor pasif, gitu. Jadi mereka tidak terlibat di manajemen sehari-hari. Nah, kalau angel investor sama modal ventura tergantung dari akadnya sama mereka. Kalau misalkan modal venturnya ingin juga mengelola dan ingin terlibat dalam hal itu, mereka pasti akan naruh orang di situ. Cuman kalau IPO tuh jarang banget sih retail investor ini dilibatkan untuk berpartisipasi memutuskan satu perkara gitu, memutuskan satu keputusan bisnis. Jadi kan ribet banget kan nanti. Karena kan tapi kan meskipun mereka juga beberapa kali mengadakan RUPS ya. Betul. Nah, paling RUPS ini menjadi wadah buat mereka untuk diupdate tentang tentang perkembangan bisnisnya, tentang tren terbaru dan segala macam seperti itu. Tapi tidak mengubah satu kebijakan dalam satu perusahaan tersebut gitu. Tidak begitu punya suara banget. Betul. Lah ya buat mengubah. Atau kalau misalkan begitu mungkin yang mayoritas. Nah, yang mayoritas mungkin bisa dikecualikan. Nah, mereka mungkin bisa bersuara di situ, tapi mereka harus memiliki 51%. 51%. Ya. Mungkin instansi yang masuk ke pemegang saham. Jadi kan bursa saham itu bisa individu, bisa PT juga kan. Mungkin dia bisa masuk gede di situ, kayak Warren Buffett yang mungkin mereka dari Warren atau pemodal yang lebih besar, mereka akan masukkan lebih besar juga ke situ kan. Berarti ya secara suara mungkin kita nggak bisa ngubah decision making ya, cuma yang kalaupun bisa pun yang punya saham yang sangat-sangat besar sana. Betul. Ya, dari institusi tadi ya. Bang, kita masuk ke closing statement terkait dengan bagaimana SCF dan IPO. Bagaimana kemudian yang paling tepat bagaimana memilihnya, Bang? Kembali lagi teman-teman. Ini sebenarnya adalah sumber pendanaan yang cukup eksis, tapi jujur UMKM dan pemilik bisnis itu banyak yang kurang paham. Melalui podcast ini mungkin kita bisa melakukan sarana edukasi ya. Bahwa eksis sekali
yang namanya SCF. Dan IPO ini terbuka lebar buat teman-teman pakai. Yang paling spesifik itu adalah teman-teman yang berada di wilayah di luar Jawa. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, yang mungkin di luar dari daerah pemerintahan. Biasanya pengalaman saya sebagai konsultan pemerintah untuk UMKM khususnya permodalan, itu mereka hanya memanfaatkan perbankan. Iya. Nah, kalau sekarang dengan adanya sumber pendanaan IPO dan SCF ini bisa menjadi opsi buat teman-teman UMKM nih untuk agar apa? Agar bisa memanfaatkan ini dengan baik. Nah, bagaimana kita memilihnya? Tergantung dari jenis pendanaan yang dibutuhkan. Kembali lagi. Jenis pendanaan yang dibutuhkan itu, pertama tadi kalau SCF itu kurang dari 10 miliar, bisa 3 kali terbit di sana, berarti maksimal 30 miliar. Kemudian produk-produknya adalah saham, obligasi sama sukuk. Kalau saham itu adalah PT yang mungkin butuh permodalan dilempar ke retail investor. Kalau misalkan obligasi itu adalah project-project yang memang sifatnya sudah firm. SPK-nya, kemudian memang sudah ada bohirnya dan segala macam. Kalau sukuk itu sama kayak obligasi kan, kayak gitu. Nah, kalau IPO sama sebenarnya, ini untuk saham sebenarnya. Jadi kembali lagi teman-teman, bahwa untuk SCF dan IPO ini niatannya adalah sama kayak venture capital dan angel investor, bahwa kalian mau membuka diri terhadap permodalan dan mau berkembang bersama. Begitu. Siap. Oke, Bang Jeffrey, terima kasih banyak teman-teman semua. Itu perbincangan kita terkait dengan SCF dan juga IPO. Semoga teman-teman bisa lebih paham terkait dengan bagaimana kemudian para pebisnis, UMKM, startup itu bisa tahu mana pembiayaan dan permodalan yang tepat buat kalian semuanya. Tentunya kita nggak habis sampai sini, masih banyak pembincangan yang mau kita bahas soal permodalan pembiayaan dan tentunya ini akan sangat mendalam lagi. Mungkin kita akan lanjut di episode berikutnya. Siap. Dengan berbagai macam topik soal permodalan pembiayaan, masih nanti sama Bang Jeffrey lagi. Dan ya, itu saja teman-teman semua. Thank you udah nonton sampai akhir. See you next podcast. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.